Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Saya nggak tahu kalian nonton di jam berapa gitu ya. Tapi saya ingin membagikan mengenai materi Kapita Selekta Eksekutif tingkat prodi. Ya sebenarnya mungkin bakal sama aja ya sama fakultas karena kita kebetulan satu prodi aja dan memang kita langsung ke fakultas, nggak ada lagi di tingkat prodi. Tapi ya, saya akan jelaskan gitu ya. Buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya Muhammad Sandi Prasetyo, biasa dipanggil Sandi. Saya merupakan Ketua BEM Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Kita langsung aja ke materinya. Oke, kita mulai dari definisi BEM. Definisi BEM secara keseluruhan merupakan organisasi mahasiswa intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat universitas, institut, atau sekolah tinggi. BEM menjadi wadah dari seluruh mahasiswa untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki agar menjadi mahasiswa yang memiliki kekayaan di bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan lain sebagainya. Jadi secara umumnya BEM gitu ya mungkin namanya beda-beda ya di tiap universitas gitu ya. Tapi umumnya adalah BEM. Yang merupakan lembaga eksekutif, teman-teman. Jadi kalau kita tahu dalam trias politika, pembagian kekuasaan itu dibagi jadi tiga. Yang pertama eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Nah, dalam hal ini BEM masuk ke dalam eksekutifnya nih, gitu ya. Mungkin uh, kalau misalkan contohnya ya secara umumnya kita jadi pemerintah lah gitu. Jadi pemerintah mungkin kayak gubernur gitu ya, presiden ya, intinya yang menjalankan roda pemerintahan di eksekutif gitu. Kita yang menggerakkan. Itu secara umumnya. Tapi balik lagi beda-beda nih namanya tiap universitas ya. Nah, biasanya di tingkat prodi sendiri namanya ada yang BEM Prodi, ada yang namanya HIMA gitu, HMJ ya, himpunan mahasiswa jurusan misalkan kayak gitu. Jadi beda-beda. Beberapa universitas ada yang namanya DEMA, tuh, Dewan Mahasiswa. Jadi ya ini menyesuaikan aja, tapi intinya fungsinya adalah pada eksekutifnya gitu. Selanjutnya definisi dari BEM FFSI UNJ sendiri. Ini terkhusus untuk BEM FFSI UNJ merupakan lembaga eksekutif yang menjalankan fungsi eksekutif di Fakultas Pendidikan Psikologi UNJ dengan diawasi oleh Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta berdasarkan mekanisme pengawasan yang telah disepakati bersama dengan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan di Fakultas Pendidikan Psikologi UNJ. Nah, seperti yang saya udah mention di awal tadi, jadi BMFPS UNJ sendiri merupakan satu-satunya ya, satu-satunya organisasi eksekutif yang ada di Fakultas Pendidikan Psikologi. Balik lagi karena prodi kita cuma satu gitu. Jadi kita tidak perlu untuk ada Opmawa atau yang kemarin udah disempet dimention ya di magnetik Opmawa itu ada dua, BEM dan BPM ya. Di sini juga disebutkan ada BPM. Itu hanya tingkat fakultas aja gitu. Jadi kita nggak ada prodi lagi. Mungkin ini materinya ya bisa tetap dipakai ya sampai ke depannya ya. Nanti akan ada PKMF juga gitu. Karena kebetulan memang sama gitu ya. Kita langsung ke fakultas nggak ada prodi lagi. Jadi penjelasannya kita langsung banyak kan mungkin langsung ke fakultas aja. Nah, di sini disebutkan juga bahwa ada peran legislatifnya, yaitu Badan Perwakilan Mahasiswa yang menjadi pengawas dari fungsi eksekutif di Fakultas Pendidikan Psikologi. Jadi perannya adalah mengawasi berjalannya BEM. Ya, kita bisa inilah ya, kita bisa kalau mau mencocokkan kita bisa lihat lembaga legislatif di tingkat pemerintahan. Mungkin teman-teman bisa cari tahu sendiri gitu banyak banget. Teman-teman ya mungkin kalau misalkan teman-teman sering dengar misalnya kayak DPR, MPR gitu-gitulah. Kalau mungkin dulu zaman SMA BEM-nya tuh kayak OSIS-nya, terus habis itu BPM-nya mungkin kayak MPK-nya gitu. Nah, mungkin seperti itu ya. Kita next. Selanjutnya ada landasan BEM Fakultas Pendidikan Psikologi UNJ. Oke, di sini ada tiga landasan ya. Jadi
yang menjadi bergeraknya BEM ini kita harus punya dasar gitu, harus punya landasan atau tuntunan nih eh, kita gimana sih gitu jalannya tuh berdasarkan apa kita bikin program kerja, kita menjadi badan tuh seperti apa tuh kita harus tahu landasannya. Yang pertama ada Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Tridharma Perguruan Tinggi itu ya sesuai namanya, tiga, tiga dharma. Jadi yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Lalu ada yang kedua ada penelitian dan pengembangan dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nanti untuk departemen-departemen yang ada di BEM nanti akan ada penjelasannya akan linear dengan Tridharma Perguruan Tinggi itu sendiri. Mungkin nanti bisa seiring berjalannya waktu kita jelasin ya. Yang kedua adalah landasan konstitusional, ada AD dan ART Opmawa UNJ. Jadi AD dan ART ini berlaku ke semua Opmawa gitu. Yang ada di UNJ. Itu tadi balik lagi ada dua fungsi nih. Ada eksekutif dan legislatif kalau di UNJ. Selanjutnya ada landasan operasional yaitu peraturan Ketua BEM Fakultas Pendidikan Psikologi UNJ. Jadi ini peraturan ini dibuat tiap periodenya berbeda gitu, tergantung ketuanya. Ya seperti itu ya. Jadi ini tiga ini merupakan landasan kita dalam menjalankan fungsi eksekutif. Tuh. Nah, selanjutnya masuk ke fungsi, tugas, dan wewenang. Jadi fungsinya sendiri yaitu BEM-FFS UNJ berfungsi sebagai lembaga yang merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan BEM Fakultas yang bersifat keilmuan, pengabdian masyarakat, pendidikan, serta mengembangkan potensi bakat dan minat mahasiswa di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Secara fungsi, ini benar-benar sesuai ya dengan Tridharma Perguruan Tinggi itu tadi. Gitu. Jadi buat apa by the way ini untuk tulisan-tulisannya ini ketulusan fungsi dan juga definisi BEM PVPSI memang diambil dari peraturan ketua BEM gitu. Jadi kenapa saya cantumin tuh lengkap banget gitu ya. Maksudnya kayak panjang banget nih. Ya karena memang definisi atau pemaparan yang benar-benar jelas dan konkret itu dasarnya dari peraturan ketua. Ini fungsinya ya. Jadi teman-teman udah bisa paham nih fungsinya apa. Selanjutnya ada tugas. Nah, beda lagi nih fungsi sama tugas. Jadi tugasnya BEM FFPSI yaitu sebagai berikut. Yang pertama melaksanakan hasil forum tertinggi BPM FFPSI UNJ. Jadi kita sebelum menjalankan fungsi eksekutif kita akan ada forum dulu nih dengan BPM FFPSI. Gitu, forum mengenai apa yang akan kita jalankan 1 tahun ke depan. Gitu. Itu tuh harus jelas. Jadi pengawasannya pun jelas, ada mekanisme pengawasan, ada mekanisme penilaian gitu. Mungkin nanti kakak abang BPM bisa lebih menjelaskan lah kalau soal itu. Tapi intinya kita akan ada forum nih dengan kakak abang BPM ya dari BEM-nya sendiri untuk eh, menjalankan kira-kira bagaimana lah ke depannya gitu. Yang kedua, dalam melaksanakan tugasnya, bekerja sama dan berkoordinasi dengan BPM, FFPS, IWNJ sebagai lembaga legislatif di tingkat fakultas, seperti yang sudah dimention tadi ya. Jadi kita bekerja sama dan berkoordinasi gitu, berkolaborasi ya, demi berjalannya fungsi organisasi pemerintahan mahasiswa di FFPS IWNJ. Selanjutnya yang ketiga merumuskan rancangan garis besar haluan organisasi, garis besar program kerja, tata tertib, serta kode etik BEM FFS UNJ. Jadi peraturan ketua BEM itu ada 4 teman-teman. Seperti yang sudah ditulis di sini, ada GBHO atau garis besar haluan organisasi. Itu membahas mengenai ini organisasi itu organisasi apa, arahnya kemana, fungsinya apa segala macam. Itu dibahasnya di situ. Dan garis besar program kerja. Jadi di situ isinya banyak tentang program kerja, seperti apa sih program kerjanya gitu, detailnya seperti apa gitu ya. Selanjutnya ada tata tertib, ya seperti yang kita tahu tata tertib atau aturan ya, serta kode etik itu dibahas juga di sana. Selanjutnya bekerja sama, berkomunikasi serta berkoordinasi dengan Ormawa, FFSI UNJ, Sivitas Akademika, Ilumsi dan ILMPI.
Ormawa seperti yang udah saya mention waktu di Magnetic merupakan organisasi kemahasiswaan gitu. Ini eh, tingkatannya dalam naungan BEM lah ya gitu. Jadi teman-teman di apa ya dirangkul sama BEM nih gitu. Nanti ada pembagiannya saya jelasin. Di sini ada Sivitas Akademika, Ilumsi, Ilumsi Ikatan Alumni Psikologi dan ILMPI, Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia. Kita lanjut ke wewenang. Jadi di sini BMFPSI UNJ sendiri memiliki wewenang sebagai berikut. Yang pertama mengajukan program kerja dalam forum rapat kerja. Ya tentunya ya jelas kalau ini ya tidak perlu dijelaskan lebih panjang. Kita lanjut ke yang kedua, membuat ketetapan-ketetapan yang berkaitan dengan keorganisasian di tingkat Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta berdasarkan kesepakatan bersama BPM, FFPSI, UNJ. Jadi balik lagi ya yang tadi dijelaskan gitu. Jadi ada forum juga kita dari BEM dan BPM untuk menyepakati kebijakan-kebijakan atau ketetapan-ketetapan yang akan dilaksanakan selama satu periode ke depan. Selanjutnya bersama BPM FFPSI UNJ memberikan pendapat, usulan, kritik, dan saran kepada pimpinan fakultas demi kemajuan fakultas. Nah, ini peran yang sangat penting ya. Jadi kita menjadi kami berdua ya BEM dan BPM. Jadi badan aspirasi bagi teman-teman mahasiswa untuk meneruskan ke fakultas nih. Kira-kira teman-teman ada keresahan apa gitu, atau teman-teman mau buat apa gitu. Misalkan butuh persetujuan fakultas itu boleh diinfokan aja ke kita gitu, baik BPM dan BEM. Selanjutnya mengordinasikan kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas tentu ya, karena kebanyakan memang eh, ya karena kegiatan-kegiatan ini kan ada yang dipegang BPM, ada yang dipegang BEM komunitas gitu ya. Nah, komunitas itu bertanggung jawab kepada BEM juga gitu, teman-teman komunitas. Jadi persetujuannya juga untuk kegiatan lewat BEM. Selanjutnya berkoordinasi bersama BPM FFPSI UNJ mewakili mahasiswa tingkat fakultas baik dalam lingkup internal maupun eksternal FFPSI UNJ. Ya, cukup sama lah ya pengertian dengan yang tadi. Nah, di sini ada struktur organisasi. Bisa dilihat teman-teman semua untuk strukturnya. Di sini ada ketua, lalu ada wakil ketua, sekretaris umum, bendahara umum, dan di bawahnya ada departemen-departemen ya. Yang pertama kita bisa lihat paling kiri sosial masyarakat dibagi dua. Jadi di departemen tuh ada dibagi lagi menjadi divisi. Ada sosial masyarakat, di sini ada lokal dan mondial. Nah, teman-teman Somai ya, sosial masyarakat atau Somai ini disingkatnya. Ini menaungi Ormawa atau komunitas psikologi healthcare gitu. Selanjutnya kita masuk ke kemahasiswaan dan advokasi. Di sini dibagi dua juga ya. Tiap departemen dibagi dua divisi. Ada kemahasiswaan dan advokasi. Tidak membawahi apa-apa ya. Tidak membawahi komunitas apa-apa. Selanjutnya ada PSDM atau pengembangan sumber daya mahasiswa. Ada internal dan eksternal. Untuk eksternal sendiri membawahi atau menaungi teman-teman KOMPI atau Komunitas Muslim Psikologi. Selanjutnya bakat dan minat. Dibagi dua juga olahraga dan seni. Untuk olahraga sendiri, divisi olahraga tentunya menaungi komunitas olahraga. Lalu untuk seni sendiri menaungi komunitas seni. Gitu. Selanjutnya pendidikan dan penelitian dibagi dua juga. Ada untuk pendidikan menaungi recycle. Teman-teman recycle nih. Terus untuk penelitian ada English Club dan juga Movie on Campus. Selanjutnya ada Medcominfo atau Media Komunikasi dan Informasi. Ada Humas dan Media. Nah, kita jelasin ya definisi atau fungsinya juga ya. Yang pertama, ketua tentunya menjadi pimpinan organisasi yang bertanggung jawab penuh terhadap BEM FFPSI. Nah, dalam melaksanakannya itu ditemani oleh wakil ketua. Nah, makanya di sini wakil ketua membantu dan mendampingi ketua dalam pelaksanaan tugasnya serta menjaga stabilitas internal BEM FFPSI UNJ. Selanjutnya ada sekretaris umum. Tentunya kita udah tahu ya, sekretaris biasanya peradministrasian.
pemantauan serta mengelola sekretariatan BEM FS UNJ. Jadi kita punya sekret teman-teman. Dan ini dikelola utamanya oleh teman-teman dari Sekum atau Sekretaris Umum. Sekret ini terbuka untuk umum gitu. Jadi teman-teman kalau mau main-main ke sekret boleh banget gitu. Di sekret kita juga jualan ya. Kalau teman-teman mau jajan-jajan di situ daripada kejauhan keluar boleh banget. Jadi untuk umum lah teman-teman mau tidur di situ juga nggak apa-apa asalkan jangan bolos kelas ya. Jangan bolos kelas pas waktu eh, apa pas waktu main ke sekret. Kalau memang udah selesai kelasnya atau nunggu kelas baru main ke sekret ya nggak apa-apa. Boleh aja kok sholat di sekret juga nggak apa-apa. Selanjutnya ada bendahara umum, ini menemani Sekum ya. Di sini pengadministrasian juga, tapi fokusnya lebih ke pengelolaan keuangan atau pendanaan yang ada di BEM seperti itu. Lalu ada sosial masyarakat, ini menjadi, bentar ya geser dulu ya mukanya biar nggak ini. Di sini menerapkan salah satu tridharma perguruan tinggi dalam bentuk pengabdian masyarakat yang berfokus pada ranah sosial dan politik serta memiliki dua divisi yaitu lokal dan mondial. Gitu. Seperti yang tadi udah di-mention, Tridharma Perguruan Tinggi ini masuknya ke pengabdian masyarakat, fokus utamanya. Gitu. Sesuai namanya, sosial masyarakat ya tentunya arahnya pengabdian. Gitu. Pengabdian sosial, pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya ya, banyak lah. Selanjutnya ada kemahasiswaan dan advokasi. Ini melayani mahasiswa dalam alur birokrasi dan masa pembayaran serta memfasilitasi kebutuhan mahasiswa Fakultas Pendidikan Psikologi UNJ yang memiliki dua divisi, yaitu kemahasiswaan dan advokasi. Jadi teman-teman pas waktu baru masuk UNJ itu menjadi mahasiswa baru ya, ini belum PKKMB ya. Teman-teman diurusinnya sama teman-teman kemahasiswaan dan advokasi. Ini sobat kental dari WR2 ya. Jadi urusan UKT, urusan apalah gitu ya. Kemarin juga Almed ya diurusin tentang mahasiswa dan advokasi. Jadi memang fungsinya untuk memfasilitasi kebutuhan nih, gitu, pembayaran dan kebutuhan gitu. Kemarin teman-teman sebelum dipegang panitia kader memang dipegangnya sama teman-teman dari mahasiswa dan advokasi. Selanjutnya dari PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa. Jadi di sini tugasnya adalah menjadi pengembangan potensi mahasiswa serta pengkaderisasian dalam lingkup internal pengurus BEM FFSI UNJ dan mahasiswa Fakultas Pendidikan Psikologi UNJ memiliki dua divisi, internal dan eksternal. Jadi seperti yang apa ya? Seperti yang udah teman-teman jalankan gitu, pengkaderisasian itu PKKMB dan PKMP gitu ya. Ini PKMP kan ya. Ini dipegang oleh teman-teman PSDM gitu. Jadi ini salah satu program kerjanya dari PSDM dan banyak program-program kerja lain juga. Selanjutnya ada bakat dan minat atau biasanya disingkatnya bakmi ya. Jadi kayak banyak nama makanan ya di fakultas ini ya. Gitu. Nah, di sini menjadi wadah untuk menampung dan mengembangkan bakat dan minat mahasiswa psikologi UNJ yang memiliki dua divisi, olahraga dan seni. Nah, ini teman-teman yang atlet, rajin olahraga segala macam boleh banget nih buat coba cek-cek di bakat dan minat atau seni nih jago tari, jago nyanyi atau apa. Kemarin pas magnetik juga kan udah ada komunitas olahraga dan seni itu ada berbagai jenis ya, walaupun mungkin nggak semua olahraga atau nggak semua bentuk seni ada gitu, tapi at least kita udah ada wadahnya nih. Kalau teman-teman mau mengembangkan komunitasnya menjadi lebih besar, misal kayak Bang, saya mau ada komunitas pingpong misalkan. Ya udah bikin aja tuh sub sub apa atau cabangnya nih, cabang olahraga pingpong gitu. Atau misalkan Bang saya mau bikin cabang lukis gitu di komunitas ini, bikin aja gitu. Teman-teman eh, kalau misalkan punya ide, gas langsung lakuin gitu. Itu nggak apa-apa banget. Selanjutnya ada pendidikan dan penelitian. Jadi di sini menjadi pengembangan ya, pengembangan dalam bidang pendidikan dan penelitian tentunya yang berada dalam lingkup mahasiswa Fakultas Pendidikan UNJ, Pendidikan Psikologi UNJ serta memiliki dua divisi pendidikan dan penelitian. Jadi dalam Tridharma Perguruan Tinggi ini sebenarnya semua ini ya ada dalam Tridharma Perguruan Tinggi ya. Tapi karena namanya jelas ya seperti Tridharma tadi ya apa
pendidikan dan pengajaran kan tadi ada, lalu ada penelitian dan pengembangan gitu. Nah, ini termasuk di dua dharmanya gitu, dua dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya ada Medkominfo atau Media Komunikasi dan Informasi, itu menjadi pelayanan dan sarana informasi serta secara internal dan eksternal mahasiswa Fakultas Pendidikan Psikologi WJ dengan dua divisi yaitu Humas dan Media. Nah, teman-teman kalau misalkan buka Instagram BEM dengan desain yang kece-kece, nah itu kerjaannya dari teman-teman Medkominfo. Emang luar biasa nih teman-teman Medkominfo. Kreativitasnya dituntut di sini gitu dan menjadi humas ya, menjadi humas tentunya fast respon buat teman-teman yang mungkin eh, fast respon banget nih gitu ya, ngebales chat orang atau ngebales chat gebetan. Kalau gebetan mungkin beda ya, itu bisa banget gitu ya, cek-cek di humas kalau penasaran, gasken itu cocok banget untuk jadi humas karena teman-teman bakal megang satu fakultas gitu ya, ya tentunya dengan pembagian ya, nggak mungkin kerja sendiri juga gitu, tapi intinya megang satu fakultas menjadi humas gitu ya dari BEM FFS UNJ. Teman-teman yang kreativitasnya bagus, yang bisa desain juga bisa buat untuk media nih. Oke, mungkin itu aja sih ya pemaparan mengenai Kapitas Rekta Eksekutif Prodi gitu, mengenai urgensinya teman-teman bisa coba memahami ulang gitu. Kalau misalkan masih belum paham nih urgensi BMFS UNJ itu apa gitu. Ya itu sebenarnya tadi udah dimention ya gitu. Jadi teman-teman bisa coba diputar ulang lagi dan coba dipahami lebih dalam lagi gitu. Kalau misalkan penjelasan saya belum jelas, bisa ditanyakan lewat nanti ada medianya ya, mungkin dari teman-teman panitia untuk bertanya, nanti akan saya jawab gitu. Semoga bermanfaat materinya. Sampai jumpa ya. Nanti bakal ada ketemu lagi juga gitu sama teman-teman BEM. Nanti akan ya bakal ketemu terus sih karena teman-teman BEM juga panitia dari kaderisasi. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.